Halo calon Kalijaga Muda semua dan teman-teman yang menonton. Kami dari podcast PMB, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya Seva, mahasiswa semester 2 dari Prodi Sains Biomedis. Saya di sini ditemani dengan Ibu Fathia Rahmah Arfira sebagai dosen dari Prodi Sains Biomedis dan juga pakar dari bidangnya. Ya amin, ya Allah amin. Oke, Ibu boleh diceritakan dulu backgroundnya gimana, dari kuliah dari mana, kemudian apa yang bisa dikontribusikan di Sains Biomedis? Oh oke. Jadi dulu tuh awalnya saya kuliahnya di biologi gitu ya. Nah kemudian tapi konsentrasi risetnya tuh lebih ke arah genetics dan molecular biology gitu. Jadi memang riset-riset molekuler. Kemudian karena memang ingin berfokus ke kesehatan, ke dunia medisin, kemudian melanjutkan S2 di biomedis. Sekarang prodinya namanya Magister Ilmu Biomedis di Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian waktu S2 itu risetnya lebih ke arah kanker sih. Jadi kayak gimana menemukan penanda gitu untuk kita bisa mendeteksi adanya kanker dengan tanpa orang itu harus dibiopsi yang menyakitkan kayak gitu. Jadi waktu itu risetnya lebih ke arah molekuler biomarker gitu. Oke, berarti confirm ya? Oh iya, amin. Amin, semoga. Oke, jadi kita akan langsung masuk nih pertanyaan ke Bu Fathia. Kalau dari nama Sains Biomedis gitu, yang pertama terlintas tuh kalau mendengar nama prodi ini pasti kan di bidang kesehatan ya. Jadi prodi ini tuh juga masih sangat jarang gitu karena baru ada 5 di Indonesia, kayaknya sangat jarang. Jadi masih asing bagi orang awam. Boleh Ibu ceritakan nggak Sains Biomedis itu apa sih, apa yang dipelajari, kemudian apa masih mirip dengan kedokteran yang banyak orang lebih paham gitu? Ya, memang jarang ya prodi sains biomedis itu di Yogyakarta dan Jawa Tengah sendiri pada umumnya tuh cuman ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini aja gitu, satu-satunya di daerah Jogja dan Jawa Tengah gitu kan. Yang lainnya ada di Sumatera 1, di Jawa Barat 1, di Jakarta 1 gitu. Kemudian ada di luar Jawa juga 2 kayaknya. Nah, kalau ngomongin biomedis itu sebenarnya ilmunya tuh lebih ke arah bagaimana sih sistem-sistem di tubuh kita itu berjalan, bagaimana normal dan tidak normalnya, kemudian bagaimana kita bisa mendeteksi penyakit dari apa yang sudah kita pelajari tentang sistem tubuh kita itu, baik dari yang makro gitu ya, kayak anatomi, fisiologi, baik sampai secara dia molekuler, geneticsnya, kemudian interaksi antar molekulnya kayak gitu. Jadi kalau di Prodi Sains Biomedis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sendiri sebenarnya goalsnya tuh adalah bagaimana agar lulusan kita itu bisa memahami cara kerja sistem tubuh manusia, bagaimana dia bisa berimpact ke kesehatan gitu ketika misalkan ada suatu penyakit. Nah, bagaimana nih cara kita bisa menemukan atau mengenerate solusi atau obat gitu ya dari penyakit ini, tapi berdasarkan bagaimana cara kerja tubuh itu gitu. Jadi misalkan gini Seva, kita tahu kan kalau misalnya ada virus nih datang ke tubuh kita terus menginfeksi. Mekanisme infeksinya itu seperti apa sih? Kemudian bagaimana sih cara kita bisa mengeliminasi resiko infeksi? Nah, itu yang dipelajari sama teman-teman biomedis, sistem kerja di tubuh kita tuh seperti apa. Karena kalau diagnostik atau cara kita menentukan ini sakit apa itu sudah dipelajari oleh teman-teman di kedokteran. Tapi bagaimana cara obat itu bekerja, bagaimana cara penyakit ini bisa dieliminasi, kemudian bagaimana cara kita mendeteksi bahwa oh ini tuh benar-benar penyakit malaria, oh ini tuh benar-benar penyakit demam berdarah. Apa sih tandanya bahwa kita itu sakit ini? Nah itu adalah majornya teman-teman biomedical science gitu, majornya teman-teman biomedis gitu. Jadi kita lebih ke root cause-nya atau penyebabnya gitu, dan mungkin bisa kedepannya nanti akan bisa menjadi pencegahannya, kemudian solusinya seperti apa kayak gitu sih. Jadi beda ya sama kedokteran. Kalau kedokteran itu klinisnya gitu, jadi deteksi, diagnosisnya, kemudian nanti pengobatannya dia pakai obat apa, tapi yang nanti intinya akan menemukan atau insya Allah akan mengenerate obat-obatnya, kemudian mengenerate solusinya, tidak hanya obat ya. Jadi solusi untuk pemulihan penyakit itu tidak hanya obat gitu, jadi banyak solusinya. Nah, solusi-solusi inilah yang nanti akan dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari biomedical science gitu.
luar biasa sih Bu. Itu berarti kita kompleks banget ya. Sebenarnya kompleks tapi kita coba sederhanakan ya, biar nggak bingung gitu. Dan tadi juga disebutkan berarti kita di Jawa Tengah dan Yogyakarta itu satu-satunya ya. Iya, saat ini masih satu-satunya prodi sains biomedis di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi perlu banget dong akreditasi. Kalau UIN Sunan Kalijaga sendiri sains biomedisnya itu akreditasinya di mana? Alhamdulillah kemarin kita baru saja reakreditasi. Jadi kan setelah terbentuknya prodi nanti kita ada reakreditasi ulang gitu ya, 2 tahun setelah dapat SK. Nah kemudian kemarin sudah dan alhamdulillah sudah terakreditasi dari LAMPTKES gitu, Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, sampai 2030. Jadi kita sudah punya akreditasinya gitu. Nah, oke. Lebih lanjut tentang sains biomedis ya, Bu. Oke. Itu kan sebagai prodi yang hanya tersedia sedikit di Indonesia nih, di bidang kesehatan lagi. Berarti kan ada potensi riset yang menjanjikan, kemudian kayak besar gitu potensinya. Jelas. Kalau di sains biomedis ini nanti kenapa harus di UIN Sunan Kalijaga sih? Apa yang membedakan sains biomedis di yang 5 itu? Apa dari 5 itu apa yang membedakan sains biomedis di UIN Sunan Kalijaga? Kemudian apa juga sih yang kemudian membedakan dengan teknik biomedis yang lebih dikenal gitu? Oke. Jadi kalau dari visi misinya sains biomedis UIN Sunan Kalijaga sendiri itu kan kita memang lebih berfokus ke arah 3 hal ya. Yang pertama itu adalah kita akan mencoba untuk bagaimana cara membuat atau menemukan obat yang berbasis bahan alam gitu. Karena bahan alam Indonesia itu kan banyak banget ya. Kita tuh kaya akan sumber daya alam karena gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengenerate atau menciptakan atau menemukan obat yang berbasis bahan alam. Kemudian yang kedua, kita nantinya itu harapannya bisa menemukan sebuah terobosan untuk diagnostik yang berbasis molekuler gitu. Jadi misalnya nih Seva, gimana sih kita bisa mendiagnosis orang itu terkena diabetes? Nah kan sekarang itu kan diagnosis diabetes itu didasarkan pada beberapa hal ya, kadar gula darah misalnya, kemudian ada juga sebuah tes diagnosis namanya HbA1c. Nah itu adalah diagnosis molekuler yang seharusnya ditemukan oleh orang-orang teman-teman dari sains biomedis kayak gitu. Nah nanti harapannya teman-teman bisa menemukan sendiri gitu atau mengenerate sendiri apa sih biomarker yang bisa atau penanda-penanda yang bisa kita jadikan acuan utama untuk alat diagnostik gitu. Jadi kalau ada ini nih, kalau ada molekul A berarti dia sakitnya ini kayak gitu. Nah harapannya teman-teman bisa nanti mempelajari itu di sini dan bisa nanti jadi riset gitu ya, kedepannya akan risetnya tuh panjang sekali untuk menemukan penanda itu gitu. Tapi harapannya dengan basic keilmuan di sains biomedis kita bisa mengerti gitu, berarti kalau kita mau mendeteksi penyakit A kita harus menemukan penandanya bahwa dia memang mengalami sakit itu karena ada penanda ini kayak gitu. Itu yang kedua ya, diagnostik molekuler. Kemudian yang ketiga kita ada fokusnya lebih ke arah saintifikasi pengobatan Islam gitu. Jadi kan banyak ya pengobatan Islam gitu kan. Nah itu lebih akan disaintifikkan dalam arti kita mencari ini rute sainsnya tuh di mana sih kayak gitu. Terus dan fokusnya lagi adalah karena kita berbasis Universitas Islam ya, jadi harapannya kita akan menemukan baik itu terapi, obat maupun tadi biomarker itu yang berbasis keislaman dalam artian halal gitu. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan gitu. Kita tidak menggunakan bahan-bahan yang syubhat dalam proses penemuannya seperti itu. Terus tadi apa bedanya sama teknik biomedis ya? Oke. Kalau teknik biomedis itu sebenarnya adalah applied-nya, jadi aplikasinya. Setelah kita temukan nih, ternyata penyakit A, B, C, D ini bisa disembuhkan dengan cara DEF kayak gitu, atau kita bisa menyembuhkan dengan cara modalitas sesuatu, bikin sesuatu. Nah, teman-teman teknik yang akan mengenerate alatnya, yang akan membuat berdasarkan penemuan dari risetnya teman-teman sains biomedis kayak gitu. Jadi lebih ke arah, kalau teknik itu lebih ke arah pembuatan alatnya atau ya tadi ya modalitas terapinya gitu. Kalau kita riset basicnya, dasarnya gitu sih. Jadi lebih ke arah sistem gitu kan, sistem di tubuh kita dan riset penemuannya. Kemudian kalau ternyata membutuhkan alat gitu, misalnya untuk mengobati penyakit patah tulang tuh kita perlu nih pen. Nah, pen itu spesifikasinya seperti apa, dia harus panjangnya seberapa, itu teman-teman teknik biomedis yang bikin
kayak gitu, yang merancang kayak gitu. Tapi caranya menemukan bahwa ternyata tulang itu bisa loh kalau kita mau sambungin pakai pen. Nah, itu tuh dari teman-teman sains biomedis yang nemuin. Jadi memang ada disparitas ya, kayak pembeda gitu. Oke. Kemudian kalau dari kita nih, berarti kan fokusnya itu ada di tadi kayak molekuler, kemudian penemuan pengobatan. Berarti kan akan banyak riset difokuskan di kedepannya. Terus juga sebagai mahasiswa ini kita kan semester 2 dan kemudian dari pengalaman cutting yang udah semester 4 itu kan didominasi mata kuliahnya oleh praktikum. Ya kan? Iya, betul. Nah, itu apa aja sih yang bisa dipelajari selama praktikum di laboratorium UIN Sunan Kalijaga yang kemudian bisa nih membantu memberikan pengalaman atau mendukung buat besok kedepannya riset gitu. Oke. Jadi ya baru semester 4 ya sekarang. Angkatan tertuanya Sains Biomedis UIN Sunan Kalijaga itu baru semester 4 teman-teman. Jadi memang baru ada 2 angkatan gitu, dan memang banyak mata kuliah praktikum yang sebenarnya goalnya atau outputnya itu bukan cuman ya, maksudnya mengarahkan teman-teman itu agar punya lab skills yang bagus, mulai dari bisa megang mikropipet, mulai dari gimana cara megang tube yang benar. Nah, itu kan nanti bekal-bekal yang akan kalian pakai ketika kalian menjalankan riset. Baik itu riset untuk kalian sendiri skripsi, ataupun nanti misalkan mau studi lanjut tesis, atau riset ketika kalian sudah bekerja di perusahaan yang memang mempunyai lab riset sendiri kayak gitu. Karena kan sebuah perusahaan yang dia akan memproduksi obat, atau dia memproduksi terapi non obat. Sekarang banyak kan terapi non obat gitu ya, terapi sel, terapi gen. Nah, itu mereka pasti punya lab, dan itu perlu orang-orang dengan lab skills yang bagus kayak gitu. Cara mengoperasikan alat, kemudian cara dia membedakan mana sih reagen yang harus disimpan di suhu ruang, mana reagen yang harus disimpan di kulkas, gimana cara kita handling cairan ini, gimana cara kita mendeteksi bahwa oh ini adalah cairan yang hazardous, dalam artian cairan yang berbahaya kayak gitu. Gimana cara kita membedakan antara K3 ya, K3 lab itu maksudnya keselamatan kerja di lab itu sama ketika kita di kelas. Itu harus ada perbedaan perilaku, dalam artian tuh kita kalau di lab itu memang harus ada batas-batas yang dijaga, tidak boleh dilanggar kayak gitu. Jadi etiknya ada, lab skillsnya juga ada, kemudian materi-materi yang diajarkan waktu praktikum nanti insya Allah akan teman-teman pakai gitu di kehidupan, di perjalanan karir teman-teman ke depan gitu. Yang saya ingat sampai sekarang itu adalah kalau saya ya dulu ya, ketika memang banyak sekali praktikum gitu ya, tapi cara kita megang mikropipet itu benar-benar terlihat dari seberapa sering kita melakukannya gitu. Orang yang cuman baru sekali 2 kali megang mikropipet itu pasti akan sangat terlihat gitu dengan orang yang sudah jam terbangnya tinggi. Pun juga penggunaan mikroskop itu juga nanti kita akan diajari cara mengkultur bakteri, dan mungkin soon to be setelah ini kita akan bisa mengkultur sel di sini kayak gitu. Nah, itu nanti juga akan diajarkan kepada teman-teman semua gitu. Oke. Wah, berarti pengalaman untuk praktikum kemudian akan sangat mendukung buat risetnya ke depan. Betul. Terutama di bidang molekuler sih, karena kan sekarang lagi hits banget ya molekuler itu. Mulai dari isolasi DNA itu diajarin juga di sini, kemudian menggandakan DNA-nya, melihat hasil penggandaan DNA itu kita juga diajarkan. Nanti Seva akan ketemu itu di semester 3. Nanti sama saya kuliahnya ya, biologi molekuler. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana dari awal DNA itu diekstraksi sampai kita bisa melihat visualisasi dari DNA itu bagaimana gitu. Oke, tadi kan kita bicarakan tentang biologi molekuler nih Bu. Benar. Di sains biomedis itu berarti sains kita tuh banyak yang lebih spesifik ya. Kayak contohnya tadi biologi molekuler. Iya, betul. Nah, kita kan ada di UIN Sunan Kalijaga nih. Bagaimana cara mengkombinasikan antara keilmuan biologi molekuler contohnya dengan nilai-nilai keislaman yang diusung oleh prodi sains biomedis? Waduh, kok berat ya pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi ya, kalau ketika melihat ke kurikulum, ketika melihat ke RPS itu memang ada
semacam integrasi gitu kan antara keilmuan yang kita pelajari selama ini, baik itu biologi sel, biologi molekuler dengan nilai-nilai keislaman gitu. Kalau Seva tahu ya bagaimana ajaibnya DNA kita itu dari yang dia cuman kode, kemudian diterjemahkan, kemudian dihasilkan protein. Protein itu yang kemudian mengatur semua kehidupan kita mulai dari bangun sampai tidur. Nah, kita tuh nggak mungkin loh molekul-molekul itu tidak mungkin akan berjalan seperti itu sendiri kalau tidak ada campur tangan Sang Pencipta gitu. Kalau Allah nggak nyuruh, bisa aja DNA kita berhenti, tidak bereplikasi. Kalau Allah nggak nyuruh, DNA kita tidak ditranskripsikan, tidak diterjemahkan, sehingga kita tidak bisa memproduksi protein. Kalau kita nggak bisa memproduksi protein, ya kita tidak bisa hidup kayak gitu. Nah, jadi itu yang bisa diintegrasikan sih, karena memang ya daun yang gugur pun kan atas kehendak Allah ya, apalagi molekul-molekul sekecil-kecil itu yang ternyata setelah kita pelajari itu sangat wow sekali gitu. Saya sangat takjub sekali dengan keajaiban arsitekturnya molekul-molekul dalam tubuh kita itu. Bagaimana dia tahu bahwa oh setelah ini aku harus kesini nih, nanti kalau aku nggak kesini dia bakalan kena kanker. Ada loh yang kayak gitu. Nah, jadi memang apa ya, ada kekuatan maha dahsyat yang mengatur, yang meregulasi sehingga molekul-molekul ini tuh taat gitu, sehingga kita bisa berjalan dengan normal, kehidupan kita berjalan dengan semestinya kayak gitu. Nah, gitu sih. Oke, Masya Allah. Berarti itu lebih ke pengetahuan secara spiritual juga penting. Iya betul, bahwa ya setiap hal sekecil apapun itu pasti ada campur tangan Allah di situ. Ada dasarnya dari keagamaan. Iya betul. Nah, lanjut lagi kan sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga nih, kita tuh juga dibekali oleh pendidikan karakter Islami untuk menjadi dasar kita untuk belajar kan. Ini kenapa sih penting terciptanya karakter Islami itu bagi peneliti sains biomedis gitu? Apakah kayak untuk penelitian tuh kan dibutuhkan moral gitu? Iya banget. Iya sekali. Jadi di sini tuh kita menanamkan agar ya pertama kan jelas tentang akidah, kemudian akhlak, kemudian tentang kejujuran, kemudian juga tentang integritas kayak gitu. Biar lulusan-lulusan dari Prodi Sains Biomedis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menjadi peneliti-peneliti atau besok menjadi dosen, misalkan dia studi lanjut gitu ya, atau bisa juga menjadi entrepreneur yang tetap memegang teguh integritasnya. Jadi dia jujur di semua lini, kemudian dia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan koleganya, dia tidak akan menyakiti hati orang lain gitu, baik dengan perkataan maupun perbuatannya. Soalnya kan sekarang tuh apa ya, seperti orang tuh biasa sekali gitu menyakiti hati orang lain, biasa sekali dia ingkar janji, biasa sekali dia kemudian kalau sudah menyatakan oke, besok saya akan kerjakan ini tapi ternyata tidak dikerjakan, berarti bohong kan, tidak jujur. Nah, itu yang sangat kita hindari ya teman-teman. Jadi di sini kita sangat menekankan bahwa walaupun kita belajarnya sains biomedis, tapi kita tetap harus berintegritas gitu. Kita tetap harus punya keteguhan, harus punya kejujuran gitu. Karena di riset pun itu kita dituntut untuk integritas gitu. Kita tidak boleh loh sedikit pun memasukkan data riset kita. Sejelek apapun riset kita itu tetap harus dilaporkan. Gagal pun tetap harus dilaporkan. Jadi tidak boleh kemudian wah ini hasilnya jelek nih, aku manipulasi deh datanya biar bagus. Nah itu tuh nggak boleh. Kayak gitu. Ilmuwan tuh salah satu sifat yang harus kita punya adalah integriti tadi itu, integritas gitu. Dan itu kan sejalan ya dengan pemahaman kita terhadap akhlak, akidah di Islam kan kita harus jujur gitu kan. Kita tidak boleh berbohong. Kita harus tekadnya kuat kayak gitu. Nah, itu yang coba ditanamkan ke teman-teman melalui beberapa mata kuliah yang ada di Prodi Sains Biomedis kayak gitu. Berarti kayak kebutuhan untuk kayak penelitian itu pasti penting banget integritas itu ya Bu ya. Kemudian juga saya pernah baca waktu itu untuk jadi peneliti itu harus punya nilai kemanusiaan juga kan Bu. Oh iya. Tidak melanggar seperti misal pada stem cell itu nggak boleh diambil dari janin gitu atau gitu ya Bu. Kalau janin hidup ya nggak boleh. Iya. Dengan nilai Islam itu dibatasi jadinya gitu. Iya, jadi etika memang tetap harus nomor satu sih kok di penelitian. Jadi kita tidak boleh melanggar etika, kita tidak boleh melanggar norma-norma agama yang ada di sini gitu ya, khususnya di UIN khususnya atau di Indonesia pada umumnya gitu untuk melakukan penelitian. Kalau di sini tidak boleh kita mengambil sampel gitu dari janin yang
misalnya tidak diinginkan gitu. Ada kan beberapa hasil bayi tabung gitu. Ternyata misalnya hasilnya bayi tabung ini hasilnya tuh 5 nih embrionya. Yang ditanam 2 aja deh gitu. Yang 3 nggak ditanam. Kalau di luar negeri yang 3 nggak ditanam ini boleh didonasikan untuk kepentingan riset. Tapi kalau di Indonesia belum boleh karena itu melanggar hak asasinya si janin gitu. Satu. Terus yang kedua itu dikategorikan sebagai ya misetika gitu kan, tidak beretika kalau kita menggunakan itu sebagai penelitian kayak gitu. Ya kita hormati itu. Kita tidak akan mengambil sampel dari embrio walaupun dia tidak diinginkan oleh orang tuanya gitu. Gitu sih. Oke, itu tadi pentingnya ya Bu ya, atau Islami di kita. Oke, untuk selanjutnya tuh sebagai nih prodi yang tergolong nggak pasaran gitu ya, karena jarang masih. Jarang, benar. Dan di bidang kesehatan lagi. Berarti kan prodi Sains Biomedicine itu punya banyak potensi prospek karir. Ya, banyak Tapi sekali. yang udah terlintas itu, apalagi dari tujuan kita tadi kan berarti banyak yang menjadi peneliti atau metode pengobatan gitu yang udah terbayang. Tapi selain itu, apalagi profesi yang kemudian bisa diisi oleh lulusan Sains Biomedicine? Oke, kalau ngomongin profesi sebenarnya luas sekali ya, mulai dari dia bisa jadi dosen kalau dia mau melanjutkan studi ke S2, dia pasti akan jadi dosen dan juga sekaligus peneliti gitu kan. Kalau dia mau langsung bekerja bisa tuh dia menjadi staf peneliti di instansi-instansi yang memang punya lab khusus untuk penelitian terkait terapi gitu misalnya, atau dia mengembangkan metode diagnostik tertentu, itu pasti teman-teman dari Sains Biomedis yang akan mengerjakan. Kemudian bisa juga jadi entrepreneur loh. Jadi ada lulusan-lulusan biomedis dari luar negeri itu kemudian dia membuat perusahaan untuk karena saya tahu nih reagen A bikinnya gimana, reagen B bikinnya gimana, jadi saya bikin aja terus nanti saya jual deh. Kalau misalnya ada peluang gitu ya, bisa tuh teman-teman dari Sains Biomedis untuk melanjutkan studinya gitu S2, kemudian lanjut S3, terus postdoktoral, nanti akan ya pasti namanya akan terkenal sebagai peneliti di bidang biomedical science kayak gitu. Kalau di Indonesia sendiri sih mungkin karena belum banyak lulusan biomedis itu belum banyak gitu. Tapi kalau di luar negeri itu banyak sekali lulusan-lulusan sains biomedis yang kemudian bekerja di sektor lab riset, kemudian ada juga di perusahaan yang dia bekerjanya untuk memproduksi alat-alat diagnostik, alat-alat kesehatan, alat-alat untuk penelitian. Nah itu biasanya di belakang layarnya itu teman-teman dari sains biomedis gitu. Seva, gimana caranya tahu alat PCR itu untuk menggandakan DNA misalkan? Cara kerjanya alat itu gimana, troubleshootingnya gimana, DNA seberapa sih yang bisa dimasukkan ke alat PCR. Nah itu teman-teman sains biomedis tuh yang nantinya akan mengenerate itu di perusahaan kayak gitu. Ya, wah cerah berarti masa depannya. Cerah sih, iya. Jadi memang prospeknya banyak dan di Indonesia belum banyak gitu kan. Perusahaan-perusahaan besar sekarang yang sedang mereka menginisiasi untuk adanya penelitian mengenai pengobatan tapi nggak pakai obat ya, terapi untuk suatu penyakit tapi tanpa obat gitu. Jadi bisa pakai sel, bisa pakai gen, kita bisa pakai rekayasa genetika. Nah itu teman-teman sains biomedis yang ngerjain, mulai dari ngultur selnya, kemudian nanti dia mengkombinasikan gen-gennya, mana sih gen yang akan kita hilangkan biar penyakit ini hilang kayak gitu. Nah itu dari teman-teman sains biomedis yang mengerjakan gitu. Oke. Tadi kan banyak prospek karirnya berarti. Kalau instansinya tuh mana aja sih kemudian yang akan melirik? Apakah kebanyakan dari rumah sakit atau industri obat atau badan riset mungkin? Oke. Kalau rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang dia itu punya lab riset ya. Lab risetnya untuk untuk meneliti bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan pasien tapi tanpa menggunakan obat yang drugs gitu, maksudnya yang berbentuknya obat gitu kan. Nah terapinya kan lebih ke arah tadi terapi sel sama terapi gen. Ada beberapa rumah sakit seperti RSCM, Sarjito lagi inisiasi juga, Darmais itu sekarang sedang booming gitu di rumah sakit itu. Mereka punya lab riset untuk mengobati
beberapa penyakit. Kalau di Dharma sendiri yang saya tahu sekarang sedang ingin memproduksi terapi kanker gitu, tapi terapi kankernya pakai sel dari tubuh manusia itu sendiri direkayasa agar bisa membunuh atau mengeliminasi sel kanker itu gitu. Nah, rekayasa sel ini itu dilakukan sama teman-teman sains biomedis di lab. Tapi yang memberikan selnya itu dosisnya seberapa, terapinya bagaimana, berapa kali terapinya itu nanti dari dokter kayak gitu. Itu rumah sakit ya satu. Terus kemudian instansi swasta ada banyak juga sih. Kalau di luar negeri tuh ada BD, ada Miltenny Biotech, ada Thermo Fisher Scientific, kemudian ada seperti Sigma, kemudian Sysmex, itu mereka memang memproduksi alat-alat untuk diagnostik, mereka memproduksi semacam workflow gitu, cara kerja gimana sih cara kita menerapi suatu penyakit kayak gitu. Nah, itu dari teman-teman sains biomedis. Tapi di Indonesia setahu saya sih instansi swastanya itu ada di Regenik ya, Kalbe Farma itu sedang mengembangkan terapi stem cell gitu. Itu juga dari teman-teman biomedis yang mengerjakan. Kemudian ada juga Bio Farma yang untuk produksi vaksin, itu juga teman-teman biomedis yang ngerjain. Ada juga Daewoo, kok Daewoo itu asalnya dari Korea, tapi di Indonesia udah ada. Terus SCCR juga ada di Semarang gitu, Stem Cell and Cancer Research, itu juga sedang mencari lulusan-lulusan biomedis untuk bekerja di labnya mereka di sana kayak gitu. Kemudian itu tadi instansi yang penelitian ya. Ada juga perusahaan. Jadi perusahaan yang memang merekrut lulusan biomedis untuk menjadi technical supportnya mereka atau produk spesialisnya mereka dalam menjelaskan bagaimana sih cara kerja alat ini untuk mendiagnosis suatu penyakit. Bagaimana sih cara suatu reagen bisa mendeteksi atau bisa dipakai untuk penelitian kayak gitu. Misalkan reagen ELISA, reagen PCR, cara kerjanya bagaimana. Nah, itu di perusahaan-perusahaan swasta tuh banyak yang membutuhkan teman-teman dari sains biomedis gitu. Berarti banyak ya Bu ya instansi baik dari kayak BUMN atau swasta gitu. Terus banyak. mancanegara juga ada tadi. Iya, dari luar negeri juga banyak sih. Terus nanti kalau di Indonesia sendiri kan jelas yang paling besar itu kan di BRIN ya. Di BRIN juga lagi banyak butuh teman-teman biomedis. Kemarin saya sempat dapat info gitu, ada penelitian tentang mekanisme terjadinya suatu penyakit gitu yang terkait virus. Nah, itu teman-teman biomedis tuh yang ngerjain risetnya gitu. Keren sih. Oke, wah asik banget Ibu dari tadi ngobrol nggak berasa, jadi banyak banget insight yang masuk. Kemudian alhamdulillah. Calon-calon kali jaga muda teman-teman semua, prodi ini tuh cocok banget berarti buat orang-orang yang mau jadi ilmuwan yang berkontribusi nyata, terlihat intelektual juga dan punya nilai etika dan landasan keislaman yang kuat Ibu ya. Betul. Ada closing statement dari Ibu? Ya, untuk teman-teman gitu ya, jangan ragu untuk bergabung di Prodi Sains Biomedis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena di sini teman-teman selain akan dapat ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang sistem tubuh teman-teman sendiri gitu, ilmu tentang bagaimana kita bisa menemukan terapi untuk pasien gitu. Selain itu teman-teman juga akan dapat ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu moral, dan itu nanti insya Allah akan terbawa seterusnya sampai masa depan teman-teman gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya, bisa langsung aja kepoin info-infonya di mana Mas Eva? Di admisi.uin-suka.ac.id. Oke. Jadi sampai sini saja teman-teman semua yang menonton. Terima kasih banyak sudah nonton sampai sini. Dadah.